Open up. Boys. I'm an ass man. Kalian para penikmat spoiler kembali lagi bersama gua Kaju. Gua selalu berdoa semoga kita semua sehat serta dimudahkan rezekinya. Sebuah film berjudul I Spit on Your Grave tahun 2010 akan menceritakan seorang wanita yang diperkosa oleh 5 pria. Lalu wanita itu datang untuk balas dendam. Seperti apa keseruannya, sepuas apa balas dendamnya, langsung saja siapkan bantal, miringkan posisi HP, kondisikan volume suara. Selamat menonton dan Testing. Get it when I get back. Perkenalkan, dia bernama Jennifer Hillis, kita panggil saja Jenny. Dia terlihat menemui pria bernama Carl untuk menyewa sebuah rumah di wilayah terpencil. Jenny bermaksud untuk healing dan menulis sebuah novel. I'm Jennifer Hills. We spoke last week. I'm actually a novelist and I'm starting my next book. Setelah mendapat petunjuk dari Carl, Jenny mulai menuju rumah tersebut. Dia berhenti sejenak untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Cuaca yang panas membuat Jenny membuka kemejanya. Saat sedang mengisi bensin, ada 2 pria yang menyapanya. Kita panggil saja Ari dan Doni. Lalu muncul satu pria lagi, kita panggil saja Adit, yang membuat Jenny terkejut. Adit sempat menggoda Jenny dengan mengatakan kau sangat seksi. Saat sedang menutup tangki, ada insiden kecil yang membuat suasana menjadi canggung dan Jenny langsung pergi saat itu juga. Saat sedang melanjutkan perjalanan, kita bisa melihat kalau sepanjang jalan hanya ada hutan, yang dari sini kita bisa simpulkan kalau rumah yang disewa Jenny sangat jauh dari keramaian. Sesampainya di rumah yang dimaksud, Jenny langsung membereskan barang-barangnya. Dia juga mulai melakukan aktivitas seperti menulis dan berjemur. Lalu Jenny merasakan seperti ada yang mengintainya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Saat sedang teleponan dengan temannya, Jenny merasakan seperti ada yang aneh di kabin. Saat diperiksa, di situ hanya ada perkakas. Jenny juga menemukan soda api dan dia tidak melihat hal aneh sedikit pun. Ketika duduk kembali di kursi sebelumnya, Jenny tidak sengaja menumpahkan homernya. Dia terpaksa harus membersihkannya. Saat sedang mencuci, kita melihat seperti ada yang sedang mengintip Jenny. Entah apa itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Jenny terlihat sedang lari pagi, lalu dia mendengar suara dari rumah tua. Setelah diperiksa, Jenny hanya menemukan benda-benda yang sudah lama tidak digunakan. Saat akan membasuh muka, air di rumah itu terlihat kotor. Jenny menelpon Carl untuk mengirimkan tukang pipa dan dia tidak sengaja menjatuhkan teleponnya. Perkenalkan, dia bernama Matthew. Dia adalah tukang pipa yang dikirim oleh Carl. Matthew adalah pria yang lugu. Setelah membetulkan pipa, Matthew mendapatkan ciuman dari Jenny dan dia langsung pergi sebelum Jenny membayarnya. Oh, thank you. Wait, Entah kebetulan atau apa, Matthew adalah teman pria yang dijumpai Jenny di pom bensin, yang tiada lain adalah Adit, Ari, dan Doni. Ari menunjukkan rekaman yang ternyata orang yang mengintip Jenny tempo lalu adalah Ari itu sendiri. Look at. It's me.
Come on, Matthew. Matthew yang mendapatkan ciuman dari Jenny membuat Adit sedikit iri. Adit yang sempat dipermalukan, dia berkata akan membuat Jenny tunduk kepadanya. I tell him that ass I want to. Like that is ungettable. Bullshit. I'll get it. Singkat cerita, malam pun tiba. Ponsel Jenny terlihat masih mati. Jenny yang gabut mulai menghisap boy sampai dia ketiduran. Bangun-bangun, waktu sudah menunjukkan jam 4 pagi. Jenny mendengar suara dari luar. Setelah diperiksa, dia tidak menemukan apapun. Saat Jenny memegang gelas, suara itu mengagetkannya sampai gelas pecah. Setelah diperiksa, ada burung yang sudah mati. Lalu Jenny melihat pintu kabin terbuka sendiri. Dia mengunci pintu itu menggunakan gembok. Setelah Jenny masuk kembali ke dalam rumah, tiba-tiba ya, muncullah Adit, Ari, dan Doni. Ari merekam menggunakan kamera. Jenny sempat berkata kalau dia sudah menelpon polisi, tetapi mereka tahu kalau HP Jenny mati kecebur ke toilet. Call, please? Oh, you will call, please. You dropped yours in the drink. Mereka bertiga mulai melakukan hal-hal kasar sampai Jenny ketakutan, risih, dan terintimidasi setengah maut. Matthew sempat kasihan melihat Jenny yang diperlakukan seperti itu. What is this shit right here? That's how I found out my father. Can you all just please leave me alone? Tidak sampai di situ, Adit menyuruh Jenny minum Homer. Doni melemparinya korek api, sementara Ari terus merekam kejadian tersebut. Here. I took the drink. I said drink that shit! That ain't shit. Lalu Adit menunjukkan pistol dan menyuruh Jenny untuk mengemutnya. Doni juga menyuruh Jenny untuk mengemut botol Homer. There it is. Jenny melakukan perlawanan dengan memukul Doni menggunakan botol, menyemprot mata Ari menggunakan parfum. Lalu Jenny keluar dan lari dari rumah itu sampai dia bertemu dua orang polisi. Jenny menceritakan situasi yang sedang terjadi, lalu sang polisi memerintahkan si rekan untuk pergi, sedangkan dia dan Jenny akan mendatangi rumah Jenny untuk mengurus kasus ini. I'm a sheriff. You're safe. Poor man, they broke into the cabin. Sesampainya di rumah, polisi mulai mencari Adit dan kawan-kawan, lalu polisi itu menemukan Homer yang begitu banyak, disusul dengan rokok narkoba. Dan polisi itu malah menganggap Jenny lah penjahatnya. One of them went upstairs and he went through everything. What could you possibly need backup for? I'm the victim. They came in here and they assaulted me. You have to... Dikira Jenny sudah aman, nampaknya dia sudah salah karena polisi itu juga orang yang mesum dan Adit beserta kawan-kawan masih satu komplotan dengannya. Sama seperti Adit, polisi itu sama kejamnya ketika dia melakukan Jenny layaknya binatang. I said Winnie! Get on in there. Adit menyuruh Matthew untuk memperkosa Jenny. Matthew yang lugu sempat menolak dan tidak punya nyali untuk itu, tetapi Adit mengancam akan membunuh Jenny dan Matthew terpaksa harus melakukannya. Bersamaan dengan Matthew yang memperkosa Jenny, polisi ditelepon oleh istrinya. Di sini kita bisa menilai bahwasannya polisi punya keluarga loh. Kok bisa sekejam ini? Matthew yang tidak bisa menahan perasaan yang bergejolak sampai muntah dibuatnya. Daddy's real busy. You tell Mom I'm running late. Dengan fakta bahwa Jenny tidak bisa pergi jauh, mereka membiarkan Jenny pergi dan benar saja para lelaki biadab ini sudah menunggunya di tengah hutan.
Bersamaan dengan kamera yang terus aktif, Donnie memasukkan kepala Jenny ke dalam kobakan air sampai Jenny memohon ampun kepadanya. Lalu polisi mulai memperkosa Jenny dengan kejihnya sampai Jenny pingsan dibuatnya. Dengan kondisi lemas dan tanpa busana, Jenny mulai berjalan. Para laki-laki biadab itu menggiringnya layaknya anak ayam dan Jenny ancelup ke dalam sungai. Selang beberapa waktu, Jenny tak kunjung muncul. Mereka berlima mulai melakukan pencarian, tetapi setelah lama mencari, Jenny tak kunjung ditemukan. Polisi mulai ketar-ketir. Dia menyuruh Donnie untuk membakar barang bukti. Adit disuruh menghilangkan mobil Jenny. Ari kena marah perihal video yang dia buat dan polisi langsung menginjak memori tersebut. Adit, Donnie, dan Ari mulai membakar barang bukti. Bersamaan dengan itu, mereka harus mengawasi Matthew karena ditakutkan Matthew berkhianat dan melaporkan semua yang sudah terjadi. How's Matthew at? He keeps it together, you hear me? This shit's over. Polisi yang baru sampai di rumah, dia langsung disambut oleh istrinya yang sedang hamil dan anaknya yang masih kecil tanpa tahu kalau beliau baru saja melakukan hal biadab. I was accepted to the honors program, Daddy. Singkat cerita, pagi pun tiba. Polisi menemui Carl dan memberikan kunci rumah yang disewa Jenny. Dia mengatakan kalau Jenny sudah pulang ke kota. Hal itu dimaksudkan agar Carl tidak mencari Jenny. Miss Hill. She left. Hari demi hari terus berlalu. Mereka melakukan kegiatan yang sama. Matthew terus mencari Jenny. Donnie menghancurkan mobil Jenny. Donnie juga mencari Jenny bersama dengan Ari. Tetapi Jenny tak kunjung ditemukan. Matthew mulai berhalusinasi kalau dia melihat Jenny. Bersamaan dengan itu, polisi ditelepon oleh Carl yang memberitahu kalau temannya Jenny tidak pernah melihat Jenny setelah 1 bulan. That Miss Hills says no one's seen her. Okay, I'll call her. Adit dan Donnie didatangi oleh Ari. Di sini terungkap kalau memori yang dihancurkan polisi itu adalah yang palsu, sedangkan yang asli disimpan oleh Ari. Masalahnya, sekarang memori itu telah hilang entah kemana. My camera. It's gone. Someone stole it. What's wrong with you? Come on, man. Too dumb to know how dumb you are! You know that? Singkat cerita, malam pun tiba. Adit mendapatkan teror berupa burung yang sudah mati. Lalu dia diteror lagi menggunakan sendal milik Jenny. Adit yang kesal mulai menembakkan pistol secara acak. Come on out, fucker! Adit melihat semak yang bergerak. Dia mulai mendatanginya dan menemukan gelang karet yang sering digunakan oleh Matthew. Bersamaan dengan itu, polisi mendapatkan kiriman berupa memori asli milik Ari. Beruntung memori itu tidak bisa diputar sehingga sang istri belum mengetahui isi videonya. Said we couldn't get it. Adit yang sedang bercerita kalau dirinya diteror, datanglah polisi yang langsung mengamuk perihal bagaimana memori itu bisa sampai di tangan istrinya. You want to tell me why this was dropped off to my house? What? Damn thing myself. No, Chef, I just... Eat that cake, fat boy. You think it's funny? Karena Jenny sudah hilang selama 1 bulan, mereka mengira yang melakukan ini adalah Matthew dan mereka mulai mencari Matthew. Matthew's the one that took it, Sheriff. Look at this. So... Polisi terlihat sedang berburu bersama Carl. Lalu polisi membunuh Carl karena Carl tahu polisilah yang terakhir kali melihat Jenny dan maksud polisi membunuh Carl adalah untuk menghilangkan sebuah saksi. Them funerals.
Loose hands. Matthew yang sedang sendiri, dia mendengar seperti ada yang memanggilnya. Setelah dicari, ternyata benar Jenny masih hidup. Awalnya Matthew mengira Jenny tidak akan membunuhnya, tetapi Matthew nampaknya salah karena Jenny langsung menyikatnya dengan tali. I know this wasn't your fault. Help me. Entah apa yang terjadi kepada Matthew, Donnie dan Ari terlihat mencarinya sampai membawa mereka berdua ke sebuah kabin. What the hell? Matthew? Bukannya menemukan Matthew, Ari malah bertemu Jenny. Saat Ari akan menghajarnya, dia terkena perangkap yang sudah dipasang oleh Jenny dan Ari berteriak memanggil Donnie. Saat Donnie sudah sampai, Jenny langsung memukulnya dari belakang yang membuat Donnie pingsan. Sadar-sadar, Donnie sudah diikat di atas bak mandi. Jenny terlihat sedang menyiksa Ari, memvideokannya dan memasukkan tikus ke dalam mulutnya sampai Ari mual. Tidak sampai di situ, Jenny juga menarik kulit matanya menggunakan panci. Hungry? You hungry? Entah apa yang terjadi kepada Ari, Jenny terlihat mendatangi Donnie, memukulnya menggunakan kayu baseball dan mendorong kepalanya ke dalam air. Lalu Jenny menambahkan soda api ke dalam bak mandi dan itu membuat kulit Donnie melepuh. What's that? I found later. Let's see how long you can keep. Berpindah kepada Ari, dia terlihat didatangi burung gagak. Burung itu mulai menggerogoti bola matanya. Kalian sendiri bisa membayangkan bagaimana sakitnya Donnie dan Ari maut saat itu juga. Selesai dengan Donnie dan Ari, sekarang Jenny mendatangi Adit. Dia berpura-pura mengisi bensin. Setelah Adit muncul, Jenny langsung memukulnya sampai dia pingsan. Sadar-sadar, Adit sudah dalam posisi diikat. Jenny mencabut gigi Adit menggunakan tang, memasukkan pistol ke dalam mulutnya, memotong timun Adit menggunakan gunting rumput, dan memasukkan timun itu ke dalam mulutnya sampai Adit maut saat itu juga. Get them. Polisi yang sedang di dalam mobil, dia ditelepon oleh istrinya perihal guru les baru yang akan mengajar anaknya. Ketika dia tahu guru les itu adalah Jenny, polisi itu langsung terkejut setengah mati dan dia langsung pulang saat itu juga. Howdy, Sheriff. Jennifer Hills. We'll see you soon, Sheriff. No, wait! Sesampainya di rumah, ternyata si anak dibawa ke tempat permainan dan polisi langsung menuju ke sana. Dia berteriak mencari anaknya. Saat masuk kembali ke dalam mobil, Jenny langsung memukulnya sampai si polisi pingsan saat itu juga. Dan disinilah posisinya sekarang. Polisi diikat di atas meja dengan shotgun yang mengarah ke lubangnya. Jenny menusuk lubang itu menggunakan shotgun sampai si polisi menjerit sejadi-jadinya. Someone like Andy. Johnny.
Ternyata Matthew masih hidup. Jenny mengaitkan pelatuk shotgun ke tangan Matthew dengan tujuan jikalau Matthew sadar, shotgun itu akan menembus polisi dan pasti akan membunuh Matthew juga. Matthew, no! Matthew! Polisi dan Matthew tewas saat itu juga dan Jenny terlihat sangat puas. Tamat ending yang sangat menjenikan. Entah apa yang terjadi kepada anak polisi, entahlah, tidak dijelaskan di dalam filmnya. Bagaimana Jenny bisa selamat juga tidak dijelaskan di dalam filmnya. Untuk balas dendamnya, ini puas sekali ya teman-teman, malah terlihat kayak psikopat gitu. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, wanita jangan tinggal sendirian di tengah hutan. Itu, gua Kaju izin pamit, bye!